Teman-teman semua yang ada di Klinik Laki Indonesia, kembali lagi kita coba lah ya untuk ini apa? Untuk memberikan nih mini pelatihan di hari Senin pagi ini gitu, yaitu tentang handling objection mahal. Mungkin teman-teman sih sebenarnya udah lebih baik ya daripada teori-teori yang saya berikan gitu. Cuman sebaiknya lah kita coba lah refreshing kembali gitu sih. Apa aja sih yang harus kita lakuin ketika kita menghadapi handling objection gitu ya? Karena ya seperti teman-teman paling banyak adalah handling objection berupa mahal. Nah, apa sih yang menyebabkan objection mahal itu terjadi? Mari kita pelajari nih konsep-konsepnya. Nomor satu karena kurangnya dari trust gitu sih, atau kepercayaan dari pihak prospek ataupun customer. Nah, jadi kita di sini harus selalu memastikan bahwasanya yang objection mahal itu pasti akan selalu ada gitu, meskipun memang sebelumnya ya customer pernah merasakan gitu ya, ataupun pernah membeli produk kita. Nomor dua, prospek kurang mengerti value atau manfaat yang didapatkan dari produk yang kita jual. Nomor tiga, kemungkinan besar sales terlalu cepat mengeluarkan harga gitu. Jadi kan seperti saya bilang sebelumnya, kita kan untuk jualan itu kan harus melewati 4 pilar penjualan gitu kan. Nomor satu, building trust. Nomor dua, building need. Nomor tiga, building solution. Nomor empat, closing the sale and handling objection gitu. Nah, saya pun juga sering menekankan gitu pada teman-teman bahwasanya pilar pertama itu atau building trust itu bisa mengambil posisi apa ya? Mengambil porsi dari penjualan itu sebanyak 90%. Sedangkan dari pilar kedua sampai pilar keempat itu hanya mengambil porsi 10% gitu. Nah, kalau teman-teman terlalu cepat gitu, trustnya belum terbangun, langsung mengeluarkan harga, sedangkan kita anggap prospek belum mengerti gitunya apa sih manfaat yang akan didapatkan, ya otomatis konsep objection mahal ini pasti akan selalu diajukan gitu sih. Yang selanjutnya nomor 4, prospek belum teredukasi dengan baik tentang value-value yang akan didapat oleh mereka ketika mereka akan melakukan closing terhadap produk yang kita jual. Dan teman-teman harus tahu, 60% prospek closing setelah objection ke-4. Jadi pastikan teman-teman. Jadi kalau ketika sudah mendapatkan mendapatkan objection mahal di pertama kali sudah nyerah, ya sudah pasti teman-teman sudah kehilangan kesempatan dong untuk closing. Sedangkan 60% prospek closing setelah objection keempat gitu. Jadi pastikan ya teman-teman, sebenarnya handling objection itu adalah sebuah permainan matematika saja gitu. Jadi semakin banyak kita lakukan, ya kemungkinan besar juga akan semakin besar closingnya gitu sih. Nah, teman-teman harus tahu nih psikologi di balik objection mahal. Objection mahal itu adalah suatu komplimen, teman-teman, suatu bentuk pujian, bukan bentuk penghinaan ataupun yang boleh dibilang ini yang kita anggap suatu hal yang bisa membuat kita tersinggung gitu. Jadi si customer itu menyerang kita, tidak. Dan objection itu bukanlah suatu penolakan kepada pribadi sales, tapi memang masalah dari pihak prospek gitu. Nah, makanya sebab itu kita harus tahu dulu nih, apa sih masalah yang terjadi di balik kenapa dia mengeluarkan objection mahal tersebut gitu. Sebab itu sebaiknya salesnya jangan baper atau merasa tersinggung dengan objection itu. Dia jangan baper ya. Karena memang tidak pernah penolakan itu atau objection itu diajukan karena suatu hal menyerang pribadi sales, bukan, tidak. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya ketika ada komplimen, wah murah, artinya harga yang Anda ajukan terlalu rendah dan seharusnya diajukan dengan harga yang lebih mahal. Dan teman-teman harus tahu, high price sama dengan high commission. Semakin tinggi harga yang Anda ajukan kepada prospek, maka komisi yang akan Anda dapatkan juga akan semakin tinggi. Dan sebaiknya Anda pun juga jangan jangan terlalu gampang gitu mengajukan dengan harga murah. Kenapa? Karena saya pikir selama pengalaman saya pun juga berjualan ya, baik di MLM maupun asuransi gitu ya, mau jualan dengan harga murah, harga tinggi pun juga sama capeknya gitu. Jadi mendingan sekalinya capek dengan harga mahal, toh komisi juga akan lebih tinggi gitu. Ya toh ya. Oke. Tugas sales adalah membuat prospek closing atas pertimbangan emosional. Karena teman-teman harus tahu, closing itu 80% disebabkan karena faktor emosional, bukan faktor rasional. Sikap handling objection yang harus dimiliki oleh seorang sales, nomor satu, tetap tenang dan profesional. Artinya ketika kita tenang dan profesional, artinya kita sudah memiliki nih product knowledge yang harus kita miliki, skill knowledge tentang produk knowledge ini, agar kita pun tahu kita mau ngomong apa ketika kita handling objection tersebut untuk menceritakan value-nya lebih banyak lagi. Nomor 2, siapkan catatan. Nomor 3,
Anda harus menjadi seorang yang master komunikasi. Artinya ketika Anda menguasai komunikasi, Anda lah yang harus banyak bertanya, bukan prospek yang banyak bertanya. Jangan sampai kebalik, Anda yang banyak ngomong, mereka banyak bertanya. Tidak, Anda yang harus banyak bertanya. Dan terakhir, cari alasan kenapa objection itu diajukan oleh prospek. Berikut langkah-langkah yang Anda harus jalankan. Ini salah satu contoh aja ya, bagaimana how to handle objection tentang mahal gitu ya. Nah, ketika prospek mengatakan mahal, Anda ajukan pertanyaan seperti ini. Menurut Bapak tahu nggak sih kenapa klinik laki Indonesia harga pengobatannya mahal? Sedangkan di luar sana banyak loh yang lebih murah gitu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita tunggu jawaban dari prospek tersebut. Dan kemungkinan besar prospek akan menjawab hubungannya dengan masalah kualitas. Nah, ketika teman-teman mendapatkan jawaban berupa kualitas dari prospek itu, lalu ajukan pertanyaan ini. Bapak milih yang murah atau berkualitas? Gitu. Nah, sebagai langkah ketiga, sudah pasti prospek akan menjawab yang berkualitas karena mereka pasti kan menginginkan suatu produk yang baik gitu ya. Apalagi produk ini memang memberikan suatu efek yang positif gitu bagi masa depan si prospek tersebut gitu. Nah, ketika si prospek menjawab berkualitas, pastikan tanyakan kembali kepadanya. Bapak tahu kan, yang murah tidak mungkin berkualitas. Dan sebaliknya, yang berkualitas ada harga. Setuju atau setuju? Gitu. Lalu setelah ini Anda bolehlah menceritakan kembali value-value atau mungkin manfaat yang akan didapatkan oleh si prospek tersebut gitu. Ya. Oke, teman-teman. Ini saya hari ini saya tidak bisa hadir di Klinik Laki Indonesia karena memang saya harus pergi ke Jakarta untuk ke kantor Google gitu ya, untuk mengurus gitu ya masalah dari Google itu sendiri gitu, masalah Google Ads kita sih. Ya pasti teman-teman pun juga berharap lah ya yang namanya pasiennya berkualitas dari Google gitu. Untuk pun saya pun juga menginginkan hal yang sama dengan teman-teman gitu sih. Nah, tapi sementara ini gitu karena memang kan kita sudah seminggu lebih ini kita menggunakan fasilitas FB Ads gitu ya. Mungkin teman-teman mendapatkan agak sedikit lebih menantang gitu ya untuk menghadapi pasien dari FB Ads gitu. Oleh sebab itu saya terus melakukan riset bagaimana untuk kita melakukan strategi marketing yang lain gitu sih. Dan salah satunya adalah saya mengeluarkan paket ekonomis. Nah, teman-teman pasti kan ada nih, saya udah dapatkan jawaban dari beberapa teman-teman MA di situ sih. Salah satunya mungkin yang mengatakan kalau memang ada harga yang 500.000 itu rata-rata yang kemampuan dari pasien-pasien dapat dari FBH ini gitu. Oke, tidak jadi masalah. Sehingga akhirnya saya pun main sempat ngobrol diskusi dengan Apin gitu sih. Ya udah paling bagaimana kita bisa menciptakan menciptakan suatu produk yang dengan harga 500.000. Nah, ternyata kita sudah ketemu jawabannya gitu. Nah, jadi teman-teman boleh nanti pasang status berupa gambar bahwa pengobatan di Klinik Laki Indonesia start dari 500.000 untuk mancing pasien-pasien yang sudah pernah mengajukan keberatan untuk beli dengan harga 500.000. Betulan saya coba kabulkan itu. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya paket ED itu adalah 500.000. Paket ekonomis EDDD adalah 750.000, sedangkan paket ekonomis booster adalah 1 juta. Nah, isi paket masing-masing 7 kapsul dan teman-teman harus tahu bahwasanya untuk paket ekonomis itu tidak termasuk ongkos kirim gitu. Nah, jadi mulai hari ini start teman-teman boleh menawarkan paket ekonomis ini untuk ngejar kuantitas dulu lah gitu. Tetapi setidaknya kalau memang ini moga-moga jadi solusi buat teman-teman semua. Tapi selebihnya mungkin teman-teman boleh diskusi lah ya sama Apin gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.